Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Sing Ono Tunggale Jawa Pesradar Banyuwangi. Kali ini kita bakal membahas soal sepak bola lagi bersama rekan saya sesama pecinta bola di kantor Jawa Pesradar Banyuwangi, Bung Ferry. Bung apa Mas? Mas. Terserah wis ya. Udah beberapa kali podcast pasti penonton sudah banyak yang kenal. Gimana Fer? Perkembangan sepak bola Eropa dan sepak bola lokal lah mungkin nanti kalau ada yang mau dibahas beberapa waktu ini. Sebelum kita bahas tema yang mau kita bahas hari ini, sebelumnya kita juga mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya ya buat meninggalnya Sven-Göran Eriksson. Oh ya, salah satu pelatih yang yang pernah menangani tim nasional Inggris, Sampdoria, Lazio ya. Malang melintang lah. Malang melintang lah. Ya. Si Sven-Göran Eriksson ini dari Swedia. Bener ya, dari Swedia. Oke. Nah, ini bahasa apa kita hari ini? Coba. Bursa transfer apa nih mulanya? Bursa transfer. Oke, bursa transfer dulu ya. Ini yang mengejutkan saya sebagai fans Barcelona. Kayak Gundogan. Kayak Gundogan balik lagi ke City. Ini gimana maksudnya, Fer? Ya. Sebenarnya sudah saya duga sih sebenarnya awalnya. Ya memang Barca ini kan memang klub penuh sejarah ya. Jadi akan banyak pemain bintang yang suatu saat akan punya keinginan untuk memperkuat tim ini. Barca, Real Madrid itu pasti akan jadi magnet untuk pemain bintang ya. Benar. Tapi kita harus ingat juga kondisi Barca saat ini kan. Barca sekarang krisis keuangan lah, bahkan bisa dibilang tahun kemarin pemainnya itu kebanyakan free transfer semua kan, pemain habis kontrak diambil mereka gitu kan. Nah yang jadi salah satunya Gundogan itu. Iya, salah satunya Gundogan. Nah yang jadi ya keyakinan saya kenapa Gundogan tidak akan lama di Barca karena pas gajinya itu besar. Gajinya besar, lumayan besar untuk tim sekelas Barca yang sekarang sedang lagi goyah lah ya. Kolaps lah ya. Ya yang cuma yang bikin mengejutkan lagi, saya nggak nyangka kalau baliknya akan ke City lagi. Saya pikir dia baliknya mungkin akan ke Bundesliga lah, entah Dortmund, entah Munchen gitu. Kalau dari beberapa kali wawancaranya, semisal Gundogan itu pergi dari Barca nggak di musim ini, di musim depan, dia pasti bakal ke Liga Turki kalau kata Gundogan. Tapi karena musim ini harus cabut, ya terpaksa masih cari Liga Eropa yang mau lah. Iya, yang mungkin masih kontender lah buat merebutkan gelar. Ya memang sebenarnya Pep Guardiola sendiri kan sebenarnya sudah menyodorkan kontrak baru musim lalu kan ke Gundogan kan. Cuma ya memang Gundogan punya pilihan lain untuk cari pengalaman baru lah. Dan dia mengakui sendiri jika Barcelona adalah salah satu tim favoritnya kan. Benar. Tapi ya itulah sepak bola. Pemain sepak bola tidak cuma butuh pengalaman, tidak cuma butuh kepuasan bisa memperkuat tim yang dia sukai, tapi kan juga ada anak istri yang harus dinafkahi. Jadi mungkin penonton yang belum tahu, Ilkay Gundogan itu pemain timnas Jerman yang musim lalu bermain di Manchester City. Kemudian dua musim lalu di Manchester City, terus musim lalu di Barcelona. Nah, musim ini karena Barcelona itu kesulitan mendaftarkan pemain, akhirnya harus ada yang dikorbankan benar. Jadi Gundogan dan beberapa nama lain seperti Victor Sergio Roberto emang habis kontrak, Victor Roque ke Real Betis, terus siapa lagi, Clement Lenglet ke Atletico dan salah satunya Ilkay Gundogan. Itu pemain favorit saya sebenarnya. Mulai di Dortmund saya mengikuti sebelum dia ke City. Pemain ini emang dan kalau kita perhatikan betul Ilkay Gundogan style bermainnya, visi bermainnya hampir mirip seperti Xavi Hernandez ya. Bener, putar baliknya, balik badannya itu kan mirip banget. Ternyata musim ini harus pindah ke City lagi dan ini memang Pep menginginkan itu. Pada waktu uji coba City versus Barcelona pramusim ini kan sempat ngobrol dan itu salah satu indikasi kalau Gundogan itu mungkin dirayu kalau mungkin bursa transfer lain lagi yang mengagetkan. Mengagetkan
Saya baru lihat tadi pagi lewat Instagramnya Fabrizio Romano. McTominay sepertinya sudah deal ke Napoli. Ke Napoli ya. Lalu ada soalnya Ugarte pindah ke MU. Ya, Ugarte pindah ke MU. Pemain PSG, Ugarte pemain dari timnas Uruguay pindah ke MU. Jadi lini tengah MU mungkin numpuk. Makanya si McTominay cabut ke, yang mengagetkan ya ke Napoli itu, karena biasanya pemain dari Inggris itu jarang yang mau ke Liga Italia kan gitu. Kebanyakan pemain-pemain yang bisa dibilang tua lah ya yang pergi ke ternyata kok tiba-tiba ke Napoli. Juventus juga punya dapat pemain banyak loh musim ini. Pemain banyak Juventus, tapi kebanyakan pemain muda. Ya. Diambil dari kebanyakan juga kalau dilihat dari skuadnya kemarin yang terakhir lawan Hellas Verona. Pemain dari akademi kebanyakan kan. Bisa dilihat itu. Coba dilihat line up-nya di Google itu. Kemarin siapa kemarin? Hellas Verona ta? Banyak lawan Hellas Verona menang 3-0 kemarin. Nah, makanya yang terbaru ini kan si Nicolas Gonzalez. Habis itu Kepren Thuram, anaknya Lilian Thuram. Douglas Luiz. Itu ke Juve. Itu mungkin bursa transfer. MU dapat apa, Per? MU. Madura United. MU Madura United. Manchester United. Manchester United. Joshua Zirkzee ya. Ini sebenarnya Zirkzee itu jadi salah satu pemain favorit saya di beberapa musim ini ya, musim lalu lah. Dia awalnya dari Bayern Munchen, karena di Bayern Munchen itu banyak striker yang lebih oke, akhirnya pindah ke Bologna di bawah asuhan Thiago Motta. Dia bisa menunjukkan lah kalau jadi pemain yang mumpuni untuk diandalkan sebagai pencetak gol. Akhirnya musim ini dibeli oleh MU, nggak tahu harga berapa. Dan kemarin ngelawak waktu lawan Brighton. Iya, lawan Brighton. Tapi dia sempat jadi penyelamat saat lawan Fulham ya. Ya, sebelumnya mencetak gol. Ternyata kemarin pada waktu lawan Brighton, MU itu kalah 2-1, teman-teman. Kalah 2-1. Itu bukan hal yang mengejutkan sih. Nggak mengejutkan, Ber. Karena apa? Karena Brighton ini ya kalau saya lihat, tim scoutingnya itu bukan cuma jeli untuk melihat pemain, tapi juga jeli melihat potensi pelatih. Pelatihnya Brighton yang sekarang itu kan mantan pelatihnya Sampaoli, Liga 2 Bundesliga Jerman. Yang muda itu pelatih masih muda. 31 tahun. Lalu bisa memberi impact yang cukup bagus ya di Brighton. Dan ditambah lagi yang saya heran itu Brighton itu pemainnya kan sudah bongkar pasang pemain berkali-kali. Pelatihnya pun sudah 3 kali ganti, mulai dari Graham Potter, De Zerbi sekarang ini. Tapi saya lihat seperti masih kompak-kompak aja gitu pemainnya, masih bagus di lapangan, permainan masih mengalir, kayak nggak ada yang baru gitu di tim ini. Ya itu makanya waktu jadwal keluar Brighton akan bertemu dengan MU. Sudah terlihat itu, MU pasti akan kesusahan. Tapi saya nggak expect akan menang ya Brighton ya, karena mengingat skuadnya kan lumayan bagus sekarang MU. Yang lucu MU itu punya striker Højlund cedera tapi ya. Højlund cedera, tapi ada Zirkzee, tapi malah masang Bruno Fernandes sebagai false nine. Dan false nine itu biasanya kan harus ada winger yang di sampingnya itu biasanya 4-3-3 lah ya. Lah ini MU ini pakai 4-2-3-1. Berarti kan si Amad Diallo sama Garnacho, tapi yang dipasang Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes itu bukan pemain yang punya punya skill untuk finishing. Iya, bukan killer lah ibaratnya gitu. Ya itu sebagai mencipta peluang gitulah dia, yang membuka ruang, yang memberikan umpan kepada striker. Makanya ya agak mengejutkan. Aneh lah kalau lihat si Bruno Fernandes ini jadi striker tengah. Dan kemarin yang lucunya Zirkzee ini nggak sengaja, aku yakinnya nggak sengaja pada waktu Garnacho cetak gol,
lihat kan? Pas ada gol tap in sebenarnya itu kalau nggak kena dengkule sapa? Zigzi. Gol itu. Karena Zigzi jatuh dan posisinya agak di depannya Garnacho, dihitung offset. Ya Allah, dan lawak kalah musuh Brighton loro siji ngono. Ini fans gak enak ini, Ber. Hilang delik. Tapi jajal tak pas menang. Menang ya. Tahu sendiri toh. Yang juga agak bisa dibilang gimana ya, lucu juga itu sebenarnya pembeliannya Chelsea sih. Chelsea ya. Terus terang ya, saya ngelihat pemain-pemain yang dibeli Chelsea itu kayak saya nggak ada yang kenal pemain ini dari mana, pemain ini sebelumnya main di mana, saya tuh nggak ada yang tahu, masih belum familiar lah mungkin di telinga kita ya. Tak inget ya. Saya cuma taunya Dewsbury Hall, mantan pemainnya Leicester ya, bawaannya Enzo Maresca dari Leicester. Lini tengahnya itu ada Caicedo, ada Enzo Fernandez, ada Dewsbury Hall, ada Romeo Lavia. Siapa nih? Gallagher pindah ya. Banyak wis. Terus kipernya ada 9. Semalam aku baca kipernya Chelsea itu ada 9, teman-teman. 9 kiper, dan itu hitungannya bukan kiper yang di tim kedua loh ya. Itu mereka ditransfer benar-benar untuk tim utama. Tapi sudah kurang satu, soalnya Kepa sudah konfirmasi akan dipinjamkan ke Brighton. Bournemouth. Oh gitu. Ya. Berarti ada 8 sekarang. Dan dari 8 itu yang benar-benar punya gimana ya? Kiper ini kan salah satu posisi yang penting, krusial. Dan kipernya Chelsea itu dari 8 itu kalau aku lihat ya kelasnya mediocre. Ya. Robert Sanchez kemarin dari Brighton kan. Terus siapa lagi? Jorgensen aku kurang ngerti itu Conte. Enggak ada yang Petkovic lah enak ya. Ada. Itu sembuh. Ya, sembuh Conte. Nah, ini yang lucu itu. Tapi kalau dari pemain Chelsea yang sebentar, tapi yang mengejutkan itu harganya tuh lumayan semua loh pemain-pemain ini. Striker ada Nicolas Jackson, ada Terus kemarin yang lawan apa itu di Conference League, kualifikasi Conference League udah ngerebut bola dari kiper, tapi begitu nendangnya malah milih tiang jauh padahal ada tiang dekat. Ya saya juga nggak tahu namanya siapa. Nggak nonton aku. Nggak nonton. tapi kalau aku lihat strateginya Chelsea itu, ini dari MU bahas Chelsea ya, nggak apa-apa ya, loncat. Nah, Chelsea ini di bawah kepemilikan Todd Boehly ya. Nah, itu strateginya dia emang jangka panjang. Ya, benar, jangka panjang. Dia sekali transfer itu kontrak pemain rata-rata 7 sampai 8 tahun kontraknya. Ini berbeda. Biasanya pemain-pemain di Liga Eropa itu kontraknya cuma 5 tahun. Rata-rata 5 tahun kontrak pemain itu. Sedang kalau di Indonesia mah cuma setahun 2 tahun biasanya kan. Nah, setahun 2 tahun kontraknya. Ini untuk si Chelsea kontraknya itu dipanjangkan. Cole Palmer itu sekitar 8 tahun atau 9 tahun kontraknya. Dan ini kalau mereka bisa menjaga pemain-pemain ini tetap utuh, karena kalau performa mungkin musim ini kayaknya belum bisa kelihatan karena pemain-pemain baru tembus conference, bisa tembus Europa League kan. Bagus, dan itu karena belum kompak lah dibilang gitu karena pemain baru semua. Tapi kalau Chelsea ini bisa menjaga pemain-pemain, termasuk pemain bintang loh. Sebenarnya Mudryk itu pemain bagus sebenarnya. Pemain bagus, cuma mungkin dia kayak, kalau kata coach kan kebanyakan main sosmed. Ya, ditambah lagi kan musim ini secara mengejutkan Pochettino kontraknya tidak diperpanjang. Diganti Enzo Maresca. Sebenarnya sangat saya sayangkan sih. Padahal Pochettino di akhir-akhir musim sudah menemukan komposisi yang pas untuk tim ini sebenarnya kan. Bahkan Mudryk juga sudah mulai naik lah di bawah Pochettino kan, karena sering jadi starter yang meskipun mainnya masih lawak, tapi kan masih lebih bagus daripada tahun sebelumnya kan, karena mungkin diberi kepercayaan. Makanya kalau menurutku mungkin 2-3 tahun ke depan Chelsea ini bisa jadi sesuatu yang karena ini mayoritas pemain muda dan
ya kontraknya panjang, mereka kontraknya panjang, dan ini memang salah satu strategi yang gitu. Ya nggak banyak loh tim yang mau ngasih kontrak segitu sepanjang itu. Makanya kan kalau dilihat mungkin teman-teman yang mengikuti sepak bola, Chelsea tuku pemain, ini udah, aku gumon kan, dan dilut tuku pemain. Kalau Osimhen ini akhirnya deal, striker akan tambah satu lagi di sana. Osimhen ini kan ada kemungkinan ke Chelsea atau ke Arsenal ya. Al Hilal juga. Ini kalau kemungkinan terbesarnya menurutku sih Chelsea, karena Lukaku ini juga Lukaku ke Napoli. Ada kemungkinan ke Napoli kan, masih kontraknya masih sama Chelsea toh. Lukaku seperti itu. Michael Merino juga ke Arsenal, Itu tadi malam kan. Aku sempat nyatet semalam. Joao Cancelo ini jadi salah satu pilar penting sebenarnya Barcelona ya musim kemarin di bawah asuhan Xavi Hernandez. Ternyata musim ini nggak dipermanenkan oleh Barca ya karena gaji juga. Akhirnya musim ini kembali ke City, ke Al Hilal, dan ditransfer ke Al Hilal musim ini seperti itu. Terus aku yang mungkin bursa transfer udah Arsenal ini. Ya Arsenal ini lumayan cerdik ya di bursa transfer hari ini ya. Kenapa? Michael Merino salah satu pemain yang juga memberikan impact untuk timnas Spanyol di Euro kemarin, dan juga salah satu pemegang peran penting lini tengah Sociedad musim kemarin kan. Ya. Tambah lagi mereka dapat, kalau saya bilang sih ini juga salah satu calon pemain belakang terbaik ya mungkin ya, Calafiori ini. Walaupun di 2 pertandingan kemarin dia masih belum mendapatkan kesempatan ya. Karena memang agak sulit. Pertandingan pertama main ya, tapi babak main. 2 nggak main. Nggak main, Calafiori nggak main. 2 pertandingan masih belum ada kesempatan. Ya mungkin memang agak sulit ya menggusur duet Saliba sama Gabriel Magalhaes ini, memang agak sulit ya. Kalau Calafiori kemungkinan dipakai back kiri, kemungkinan. Ya, karena sekarang itu trennya 4 pemain back 4 ini semuanya apalah nama apa ya? Back tengah bisa, back saya bisa. Ya, gitu. Sekarang sekarang trennya seperti itu. Jadi sulit ya kalau saya lihat Zinchenko itu masih bagus lah. Tapi belum lagi ada Justin Timber. Ya, tapi Calafiori kan emang awalnya saya boloknya back kiri dia. Awalnya saya kira Arteta punya taktik baru atau formasi baru untuk musim ini dengan datangnya Calafiori, entah pakai 3 back tengah atau gimana gitu. Ternyata formasinya masih sama seperti musim kemarin, 4-3-3. Ya mungkin ya benar kata kamu, akan ada posisi baru untuk Calafiori, entah itu back kiri, entah gelandang bertahan pun dia pernah kok dimainkan Mota di gelandang bertahan di Bologna. Tapi keyakinanku hanya Calafiori ini bakal diplot di posisi back kiri. Kalau lihat tim, kalau saya rasa sih kalau Arteta ya lah, kamu mungkin bisa nilai juga Arteta itu banyak kemiripan dengan Pep soal urusan taktik. Entah Arteta yang nyontek atau karena ya Arteta ini pernah jadi asistennya Pep, banyak kemiripan lah. Ini soal back four tadi ya. Back four ini tren back four dengan semuanya itu pemain bertahan yang maksudnya yang atributnya bertahan lebih banyak. Ini Pep yang mulai menurutku. Dengan di City itu back kanannya Kyle Walker. Dia biasa ditaruh di pos back tengah juga. Ya. Kyle Walker. Kalau enggak Akanji. Biasanya seperti itu. Terus back tengahnya ada Ruben Dias sama Nathan Ake. Kalau Nathan Ake pinggir ya biasanya. Ya. Ruben Dias sama Akanji itu tadilah. Terus di back kiri kalau enggak Guardiol ya Nathan Ake tadi. Makanya ini 4-4-nya pemain yang atributnya bertahan semua. Ya. Nah, seperti itu kalau si City. Lah sekarang dicoba di Arsenal. Back kanan Ben White. Ben White ini kan sebenarnya waktu di Brighton ya. Itu kan back tengah. Ya. Tapi karena juga bisa digeser ke kanan, dia main di kanan. Selanjutnya ada Saliba, Gabriel Magalhaes, dan akhirnya coba transfer si Calafiori. Karena Calafiori itu di
Bologna sebenarnya bek kiri ternyata. Di AS Roma tim sebelum juga bek kiri ternyata. Tapi dia bertransformasi jadi bek tengah. Makanya kan dia disama-samakan sama Maldini. Nah, karena pertama rambutnya sama. Maldini ini legenda sepak bola Italia dan dunia. Maldini bek kiri, rambutnya gondrong sama kayak Calafiori, posisinya sama dan kakinya sama-sama Gidal. Makanya kan disama-samakan. Nah, ini di Barca juga mulai dipakai. Sekarang Jules Koundé itu juga bek kanan sekarang. Ini ya karena mungkin posturnya Koundé itu lebih cocok sebagai bek kanan sebenarnya. Enggak cocok kalau bek tengah, enggak terlalu tinggi. Dan di tengah ada Ronald Araujo dan Pau Kubarsi atau Andreas Christensen. Cuma bek kiri ini Barca nggak punya yang modelan kayak Guardiola atau Nathan Ake atau Calafiori, masih dipakai Alejandro Balde. Itu mungkin Perry punya pandangan lain lah soal apa? Soal Arsenal itu tadi, bek Arsenal. Ya bek Arsenal. Ya awalnya itu tadi seperti yang saya bilang, Guardiola punya senjata baru untuk musim ini, tapi setelah mendengar argumen kamu tadi, ya sebenarnya masuk sih, masuk argumen itu masuk. Kenapa? Karena memang Calafiori kan juga pemain yang serba bisa ya, Belum lagi di bawah Calafiori itu cadangannya masih ada Quayor, pemainnya tim ya, Kiwior ya. Sekarang yang masih jadi PR untuk Arteta adalah mencari lini depan yang pas untuk mendampingi Gabriel Jesus. Ya, nggak punya striker yang ya kayak kalau di Bayer ya kayak Harry Kane, kalau di Barca kayak Lewandowski. Di City ada Erling Haaland. Nggak punya kayak gitulah ya di Arsenal ini. Makanya kayaknya ngejar si Osimhen tadi. Ya. Lalu sekarang beralih ke Liverpool ya. Liverpoolnya nggak beli ya. Tadi malam baru konfirmasi Mamasdovili. Ya, tapi dipinjamkan dulu ke Valencia kan? Ya. Iya, dipinjamkan dulu. Karena mungkin menunggu Alisson Becker. Apa gue? Ya ngenteni Alisson sik paling. Alisson pindah. Katanya kan dia diincar sama Arab Saudi. Salah satu klub Arab Saudi, entah Al Nassr entah Al Ahly ya. Makanya Mamasdovili ya itu kipernya Georgia yang pernah kita bahas di podcast Liga Eropa Euro 2024 kemarin yang spelling namanya susah. Mamasdovili. Apa lagi Ki? Aku semalam baca itu ada yang lucu soal Endrick, pemain tim favoritmu lah. Nah, pemain tim favoritmu kan kamu toh, fans Real Madrid toh? Enggak begitu. Enggak begitu ya. Kok enggak begitu kayak koyoke Madrid toh sing ngomong itu. Ya kan bukan fans garis keras cuma. Aku kan. Endrick ini pemain yang masih 17 tahun kalau nggak salah ya Pak? 17 tahun. Dari Brasil. Dibeli dari Palmeiras. Dan ini digadang-gadang jadi the next Pele. Berat banget itu. Berat banget. Pemain seperti itu dikasih kasih beban lah. Brasil itu punya the next Pele itu udah berkali-kali. Ada dari Robinho, lalu Neymar, sekarang Endrick. Ya pokoknya di Brasil itu setiap ada pemain yang bagus selalu dijuluki the next Pele. The next Messi, the next Neymar gitu ya. Nah ini yang lucu, Endrick ini kan belakangan memang mulai jadi meme karena ya dia itu gimana ya, punya gerak-gerik yang dibilang itu kayak pemain yang dewasa banget padahal umurnya masih 17 tahun. Boros lah. Dan terakhir pada waktu wawancara teman-teman, Endrick itu ditanya pemain favoritnya dan pemain yang mungkin jadi inspirasinya lah. Dia posisinya striker. Dia jawab Sir Bobby Charlton. Ini pemain timnas Inggris, pemain legenda MU dan dia main di Medio 1956
kalau nggak salah sampai 1973. Sedangkan umurnya si Endrick masih 17 tahun. 17 tahun ini kan berarti kelahiran berapa? Kelahiran berapa? 2007-an ya, 2007-an. Ini pemain yang lahirnya 2007 ngefans dan menjadikan pemain yang medio mainnya itu di 1957 sampai 1976 sebagai panutan kan aneh to, Per. Lho aku lho ora tau ndelok highlight lho ning ndi Serbobi Carlton ini. Bahkan bapak ibunya Endrick pun mungkin belum lahir. Mungkin belum lahir. Tapi Endrick mengidolakan dia. Makanya sama teman-temannya di Real Madrid itu kan dipanggil Bobby sekarang dia. Ya berarti mungkin Endrick juga punya pengetahuan yang bagus soal sepak bola ya. Makanya pemain-pemain lama seperti itu juga dia tahu ya. Mungkin, tapi ya tetap ya, lucu sih. Bagaimana bisa tahu juga kalau nggak bukan karena pengetahuannya yang bagus ya. Yang lucu. Yang lucu. Yang lucu. Kamu tahu pemain Madrid ya, Fer? Si Endrick? Jelas tahu ya. Tahu. Endrick ini kan Madrid ini kan tim favoritmu ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Kayak dejavu aku. Endrick ini pemainnya Real Madrid yang dibeli, sebenarnya belinya udah beberapa musim lalu ya, Pak? Ya, karena terus dipinjamkan dulu kan. Karena dipinjamkan dan karena pada waktu itu umurnya masih 16 tahun atau 15 tahun waktu itu beli. Nah, ini sekarang sudah pindah ke Real Madrid dan sudah sempat dipanggil sama timnas Brasil ya, Pak ya. Nah, ini 3 caps 2 gol. 3 caps 2 gol. Ini memang pemain yang berbakat banget, pastinya striker. Dan yang lucu, Endrick ini, kenapa aku bilang lucu tadi, Endrick ini pernah ditanya oleh wartawan siapa pemain favoritnya, atau kalau enggak itu pemain yang mungkin jadi inspirasi dia lah sebagai striker. Dia jawabnya Serbobi Carlton. Nah, dan ini lucu banget, ini rame di kolom komentar karena bukan apa, Endrick ini usianya masih 2007, mungkin kalau dihitung usianya 17, kelahiran 2007. Ya, kelahiran 2007, usianya 17. Aku ngomong apa? Usianya masih 2007. Oh, ya? Sorry. Tipu lambeku. Lambeku tipu. Nah, ini si Endrick ini kelahiran 2007 ngefans sama pemain yang medio mainnya itu di 1957. 1957, 56 hingga 1973. Ini kan aneh. Ya, bahkan bapak ibunya aja mungkin belum lahir ya pada saat itu ya. Mungkin belum lahir. Mungkin ya karena itu tadi, Endrick itu mungkin punya pengetahuan yang bagus soal sepak bola ya. Makanya dia mungkin lihat-lihat di video-video di YouTube entah di mana akhirnya pernah kamu lihat videonya Serbobi Carlton? Ada di final. Ada. Final Piala Dunia tahun 66 itu ya, waktu Inggris juara. Oh, emang berarti seleranya dia itu vintage gitu ya. Makanya ya, penampilannya kan juga gitu. Baju dimasukkan dan ya vintage banget. Muka dituakan. Oh. Itu kemarin di acara apa udah bawa pacarnya. Wah, pacarnya. Oh. Hah? Oh. Ayo. Lalu juga ada berita kan, katanya Real Sociedad akan mendatangkan Mats Hummels untuk menggantikan Robin Lenormand yang pindah ke ATM. Ya, menurut kamu gimana tuh? Mats Hummels itu masih cocok nggak dia untuk berlaga di Liga Top Eropa mengingat usianya yang sudah 35 tahun itu? Mats Hummels itu aku ingat dulu pada waktu lawan Real Madrid, masih di Dortmund 2013 berarti. Ya. Itu pada waktu yang Dortmund masih oke-okenya banget di bawah Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp. Pada waktu itu Lewandowski masih baru-baru muncul, Marco Reus, terus Mario Götze, Ilkay Gundogan juga, dan backnya Mats Hummels. Itu emang aku kalau lihat pada waktu itu Mats Hummels ini memang benar-benar pemain yang ditakdirkan buat Liga Champion kalau aku lihat gitu. Karena di laga-laga besar dia pasti mainnya bagus banget.
Tapi dia pernah ngangkat Liga Champions ya sekali ya, sama Munchen ya kalau nggak salah. 2020. Kayaknya pernah sama Munchen. Yang pas Covid itu ya. Kayaknya yang final lawan. Aku nggak ingat. Nah, ini di usianya sekarang pindah ke rumornya ke Sociedad. Kalau menurutku sih kalau soal performa mungkin masih oke, tapi kayaknya nggak cocok usia segitu. Kalau masih mau main, mending main ke Liga Arab, uangnya lebih banyak. Tapi kalau ke Sociedad pasti dia itu diposisikan sebagai pemain yang harus bertarung, yang harus sedia main di tiap minggu gitu. Apalagi dia gantiin Lenormand yang posisinya emang nggak tergantikan buat buat Real Sociedad. Ya mungkin itu kembali lagi ke idealisme pemain ya. Seperti Gundogan itu sebenarnya dia kalau mau dia pindah ke Liga Arab pun bisa itu sebenarnya. Pasti banyak tim-tim Liga Arab yang mau sama dia, tapi dia lebih memilih ke City untuk bernostalgia kembali bersama Pep Guardiola. Terus ada lagi Chiesa. Gimana nih? Chiesa katanya ini rumor paling panas ini. Ke Liverpool ya? Katanya ke Liverpool. Dan yang saya heran dia nggak masuk dalam rencananya Thiago Motta. Gimana tuh menurut kamu? Kalau Chiesa sebenarnya emang pemain yang bagus ya. Dia anaknya legenda Italia juga kan. Enrico Chiesa. Posisinya winger, pemain Parma dulu. Bapaknya lah. Nah, bapaknya Parma. Chiesa kan sebelumnya di Fiorentina. Sayangnya Chiesa itu sempat kena ACL. Ya, itu salah satu cedera yang paling ditakuti sama pemain ya. Dan cedera itu ternyata mempengaruhi performa dia. Chiesa itu sudah nggak seperti dulu lagi. Tapi soal kepindahannya ke Liverpool kalau benar-benar terjadi, menurutku bagus buat Chiesa. Tapi buat Liverpool belum tentu, karena Liverpool ini sebenarnya juga nggak punya striker murni loh, Bar. Ya sekarang mungkin sosok itu ada ke Jota ya, Diego Jota ya, tapi Diego Jota awalnya sayap yang disulap sama Jurgen Klopp untuk jadi striker tengah ya. Sekarang di Arne Slot juga jangan lupa dong. Itu siapa itu? Si rambutnya gondrong Uruguay. Luis Diaz. Kok Luis Diaz sih? Oh, Nunes itu kan striker murni dong. Iya, tapi kan cuma dia aja, dan di beberapa pertandingan terakhir apa cedera toh? Enggak cedera. Nah, yang dimainin aja. Yang dimainin kan malah Jota. Iya. Dan memang Arne Slot memang tipe-tipe pelatih yang jarang memasangkan striker murni sih. Mulai dari Feyenoord juga dia jarang pakai striker murni. Betul tuh ya. Makanya kalau Chiesa pindah ke Liverpool, ya ini jadi transfer kedua, tapi pemain yang bergabung baru Chiesa ini karena Mavarashvili bakal dipinjemin dulu seperti itu. Nah, De Gea sekarang udah comeback lagi ke lapangan memperkuat Fiorentina, tapi dia masih belum dapat jam bermain ini di 2 pertandingan awal. Gimana menurut kamu nih? Udah latihan? Sudah, kalau latihan sudah. Fiorentina itu kipernya siapa sih? Terracino ya. Ya bagus buat De Gea dan buat Fiorentina tentunya. De Gea itu biar bagaimanapun terlepas dari kadang-kadang blunder dan ini ada masalah di mata ya De Gea kalau nggak salah ya. Iya. Tapi tetap kiper top Eropa loh, Per. Iya. Dia hampir selalu jadi kiper yang bagus banget. Kiper dengan top save terbanyak dan bahkan di musim terakhirnya di MU dia jadi kiper terbaik dan. Sayang dia mainnya di MU ya, Per. Iya, sayang sekali. Lalu ada kalau biasanya kan ada pemain Eropa ke Arab nih. Sekarang isunya ada pemain Arab yang ke Eropa. Mainnya di AS Roma lagi. Saud Abdul Hamid gimana yang gundul itu yang pelontos ya. Nggak tahu sih Saud Abdul Hamid itu posisinya apa tadi. Bek kanan, bek kiri sama kayak Joao Cancelo. Ya itu kan kabarnya Joao Cancelo ke Al Hilal, Saud Abdul Hamid yang ke Eropa, larinya ke AS Roma. Ya aku nggak pernah lihat mainnya seperti apa, tapi kalau dari aku sebagai orang Asia, aku kan orang Indonesia nih. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Konoha. Nah ini ya tetap jadi sinyal positif seperti itu.
ini ada pemain Asia, meskipun bukan dari Indonesia, main di Eropa. AS Roma lagi. AS Roma lagi. Ini sejarah. Nah, jadi salah satu sinyal positif lah. Berarti kan sepak bola Asia ini mulai diperhitungkan. Ya walaupun tapi pemain Asia yang main di Venezia juga ada loh, Ber. Ya memang bukan yang pertama. Jaitses. Ya, itu apa yang ngomong ya? Jaitses. Dia berhasil debut di pekan kedua Serie A saat melawan Fiorentina kemarin dan berhasil membuat timnya clean sheet tanpa kebobolan setelah di pertandingan pertama kalah 0-3 Venezia kan. Tapi Jaitses nggak main di pertandingan pertama. Pertandingan kedua kemarin main. Gimana menurut kamu? Lihat nggak pertandingannya? Aku nggak lihat, tapi cukup bangga juga ya. Bangga dan lihat highlightnya khusus Jaitses tadi karena ini biar bagaimanapun meskipun dia bukan naturalisasi lah, keturunan diaspora. Ini pemain keturunan pemain timnas Indonesia, keturunan dari Belanda ya. Ini sekarang main di klub Serie A, klub Liga 1-nya Italia, Venezia ya. Ini membanggakan banget. Kan ada tuh pemain kita yang mainnya di liga luar di Korea, tapi belakangan rumornya cuma sebagai marketing aja. Pratama Niklas. Niklas kayak pemain main Slovenia. Enggak, kabarnya lagi juga Wojciech Szczęsny pensiun ya? Enggak tahu aku. Ini kabar dari Fabrizio Romano Wojciech Szczęsny pensiun. Karena kalah saing sama Di Gregorio. Ya memang kontaknya kan udah. Oh, kontaknya habis ya. Oh, gitu. Wojciech Szczęsny ini kipernya timnas Polandia ya, Bar ya? Ya. Dulu sempat di AS Roma, Arsenal, dan dari tadi nih ngomongin pemain terus. Pelatih sekarang. Southgate tidak diperpanjang oleh tim nasional Inggris. Bagaimana menurut Anda? Ayo. Sebagai aku yang fansnya Spanyol, menyayangkan. Kok Spanyol? Apa? Alasannya apa? Ya kalau bisa Inggris itu terus gitu loh. Astagfirullahaladzim. Didit ya, Ra ya. Kalau bisa timnas Inggris itu tetap kayak gitu, Bar. Tetap mediocre di bawah Southgate. Jadi kalau Inggris ini pelatihnya ganti bukan Southgate, ada kemungkinan Inggris ini nanti jadi tim yang membahayakan di Eropa. Nah, ini aku nggak suka kalau kayak gini. Nah, nggak suka sama timnas Inggris itu. Memangnya kamu bisa bilang Inggris akan jadi tim yang berbahaya? Sudah ada penggantinya kan belum kan? Nah, ada kemungkinan kan Nambi. Kalau pelatihnya tetap Southgate, kemungkinan terbesar ya tetap gitu-gitu aja gitu loh. Harusnya siapa pelatihnya? Kalau menurut kamu jadi ketua asosiasi sepak bola Inggris, kamu akan tunjuk siapa untuk menangani timnas Inggris? Ini jawaban lucu apa jawaban serius? Jawaban serius dulu lah. Engko ae lucu nih, engko ae. Kalau aku jadi Erick Thohirnya Inggris lah ya. Kalau jadi aku jadi Erick Thohirnya Inggris, aku bakal masang pelatih itu Pep Guardiola. Biar bagaimanapun ya, pemain Inggris itu pemahaman taktiknya oke semua loh. Ya, setuju dengan itu. Teknisnya pemain Inggris itu sudah levelnya sudah di atas semua loh. Dan ini kalau dapat pelatih yang pemahaman taktiknya oke, pasti. Nah, kalau itu kan pelatih asing ya. Kalau pelatih asli Inggrisnya siapa? Pelatih asli Inggris iki sapa? Pers sing apik ndang, tak takoki. Kalau saya sih kalau pelatih asli Inggris, pelatih lokalnya Eddie Howe, pelatihnya Newcastle. Gak ngerti. Tahu. Nah, dulu pelatihnya Burnley kan? Iya. Ya itu sebenarnya ya untuk pelatih Inggris itulah yang terbaik untuk saya. Pelatih lokal loh ya. Tapi gak teruji tetap. Ya loh, ngelatih di tim-tim mediocre semua. Iya. Newcastle masa mediocre sekarang? Iyalah, tetap mediocre meskipun dibeli Arabia belum bisa belum bisa juara liga. Ya katanya belum bisa. Ya katanya sebagai pelatih Spanyol ingin Inggris
katanya. makanya aku pinginnya kalau kan kamu tadi tanyanya kan pelatihnya Inggris siapa? Kalau aku ya Pep Guardiola karena apa? Ini bukan sesuatu yang mustahil teman-teman, karena Pep Guardiola itu pernah bilang kalau dia ingin melatih timnas gitu loh, entah timnas mana, ya punya keinginan melatih tim nasional, bukan hanya klub saja. Itu. Jadi kalau dia ngelatih Inggris, menurutku bakal oke banget, pasti itu. Inggris telung di tuh sing elek pemainnya ayo, ndang di posisi di sing kiper apa posisinya elek. Hampir bagus semua. Semuanya ada pemain yang bagus semua. Cuma kiper lah ya yang nggak masuk itu. Kiper mungkin. Pickford itu opo? Dure Avanza loh, Pickford itu. Dijejerno Avanza podo dure. Jadi kiper ngono. Pickford. Sebenarnya Nick Pope itu bagus sebenarnya kalau menurut saya sih. Nick Pope, ya. Dia bola bawah, bola atas semuanya bagus. Cuma kemarin kan waktu di Euro kebetulan pas cedera. Sebenarnya kan dia yang diproyeksi jadi kiper utama. Makanya terus digantikan sama Jordan Henderson, kipernya Crystal Palace. Mantan kipernya MU itu. Iya. Dan Henderson ya. Ya, Dan Henderson. Jordan Henderson kan gelandang ya. Main di Ajax sekarang ya. Dan Henderson, Dan Henderson bener. Aku kalau Inggris itu pelatihnya Pep, setuju banget. Siapa? Pep. Tapi kalau serius loh ya, kalau inginku sih Inggris itu tetap Southgate aja. Jadi FA Inggris mohon dipertimbangkan, lebih baik dari Southgate saja. Tapi kan local pride. Dengar rumor juga Southgate ini sebenarnya juga diproyeksi kalau Ten Hag nggak perform dia akan ke MU. Bagus. Bagus. Ini yang lucu ini yang baru viral ini kan, Fer. Tadi aku baru baca di Twitter soal gaya mainnya Arne Slot. Apa tuh? Liverpool ini kan di bawah Arne Slot udah nunjukin ya permainannya jadi lebih oke. Ya, 2 pertandingan awal seperti itu lah. Meskipun masih 2 pertandingan awal ya, setidaknya udah banyak lah klip-klip permainan Liverpool yang oke banget lah. 1-2 dan nggak jadiin lini tengah itu sebagai pressure sekarang mereka. Ini sebagai chance create aja, dan yang pressing 3 pemain di depan kan seperti itu sekarang mainnya si Inggris. Ini udah kelihatan Arne Slot ini masih baru belum setahun dan masih musim perdananya udah bisa ngerubah Liverpool ya, meskipun core-nya itu udah dapat dari Jurgen Klopp, tapi setidaknya udah bisa mengimplementasikan lah permainannya dia. Dan ini Ten Hag ini udah 3 tahun loh, Ber. Permainannya MU masih gitu-gitu aja. Ini kamu gimana sebagai salah satu fansnya Erik Ten Hag? Ya, ngawur. Ya makanya itu katanya kan ada orang bilang kan, katanya orang kalau botak itu pintar. Ternyata nggak pintar-pintar amat sih Ten Hag ini ya. Gitu-gitu aja gitu. Nggak bisa nemuin ramuan yang pas gitu untuk MU, padahal udah dikasih squad yang bagus lah sama Ineon ya. Ineon kan sekarang yang pegang Ineon. Iya loh, babak pemainnya di Ajax semua. Tahun 2019 itu hampir semua kecuali Frankie De Jong ya. Iya, takon gowo sebenarnya De Jong gawon lah. Gajine lewarang. Main-mainin ngono ae. Kan De Jong itu mahal banget gajinya di Barca. Jadi salah satu alasan kenapa Ilkay Gundogan juga pindah De Jong. Takon gowo lah. Ben berarti siapa? Matthijs De Ligt. Terus bek kanannya itu Onana, Mazraoui. Terus Martinez. Terus apa? Papat ya sana ya? Papat. Antoni. Antoni. Si ngano. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Yang munter-munter aja. Tapi nggak pernah main sekarang ya? Cedera apa gimana sih? Antoni. Ini jual keripik mungkin. Di TikTok. Sekarang udah Liga Inggris sama Liga Spanyol udah tadi ya. Liga Italia juga udah ya. Liga Jerman ya, Bang. Liga Jerman. Menurut kamu Leverkusen ini masih bisa perform nggak dan mempertahankan gelar nggak sebenarnya? Lawan
Borussia Mönchengladbach tahu nggak? 3-2. 3-2. Golnya terakhir menit 90 plus 1. 95 dah. 95 dah. Nah, sebenarnya extra time lah. Nah, sama kayak musim lalu. Leverkusen itu kan terkenalnya karena mereka ulet banget di menit-menit akhir, sering mencetak gol di menit krusial. Nah, musim ini kejadian lagi. Ini jangan-jangan Leverkusen bisa kayak musim lalu lagi. Meskipun kalau dilihat pemainnya yang pindah apa, Per? Pemainnya Leverkusen itu yang pindah. Kurang hafal juga ya pemainnya Leverkusen ya. Kan dapat tambahan Alex Garcia, pemain Girona. Sekarang pindah ke Tapi posisi intinya masih sama semua seperti musim lalu. Nah, ini kalau aku lihat Leverkusen kayaknya masih bisa ya di bawah asuhan Xabi Alonso meskipun ya kalau untuk mempertahankan gelar mungkin sulit karena apa ya? Jarang ada tim selain Bayern Munchen yang bisa mempertahankan gelar. Ya mungkin itu selain Real Madrid dan Barcelona juga. Bundesliga. Di Bundesliga yang pernah melakukan itu cuma Borussia Dortmund ya. Waktu di bawah asuhan Jurgen Klopp. Ya. Selain itu nggak ada lagi. Selain Dortmund dan Munchen nggak ada lagi yang bisa mempertahankan gelar. Si Munchen itu sekarang juga nggak meyakinkan lah menurutku. Pelatihnya baru pertama dan ya Vincent Kompany belum dibentuk kan nggak bagus sama. Malah ada video viralnya yang marah-marah ke pemain Burnley. Ini aku sampai nganu lah marah-marah. Dia marah-marah ke pemain apa Burnley. Makanya nggak meyakinkan sebenarnya si Bayern Munchen ini. Dan pembeliannya juga selain Hiroki Ito dan Olise siapa lagi? Udah itu toh kan? Itu aja cedera kok. Seperti mereka mungkin terlalu yakin, terlalu pede dengan skuad musim lalu, lalu hanya menambah beberapa posisi saja ya. Atau mungkin juga terlalu percaya kepada pelatihnya akan bisa berbuat musim depan. Makanya jadi anu sih Bayer Leverkusen jadi peluang. Kalau mereka bisa menjaga performa kayak musim lalu, ada kemungkinan mempertahankan gelar. Dan Munchen jadi 2 kali nggak dapat gelar, ini jarang banget. Entah kalau sejarahnya nggak tahu, tapi ya kalau sampai Bayern Munchen gagal juara musim ini ya bakal memalukan lah buat mereka. Kalau Barca kan sudah biasa sekarang ini. Aku sebagai gelar udah biasa ya. Sekarang. Aku udah biasa jadi tim duafa ya, ngambilin pemain gratis sudah biasa sekarang ya. Aku itu udah melewati banyak momen yang memalukan sebagai fans Barca. Kamu pertama kali ngefans sama Barca tahun berapa sih? Waktu Ronaldinho masih di Barca. 2005 berarti. Pokoknya MI. Dulu itu Masku Masku itu jagonya Liverpool. Mas Tony. Bukan Mas Tony, Masku kandung Mas Dowi. Mas Tony kan Masku ipar. Oh, Mas Ipar Mas Tony. Mas Tony Mas Ipar. Mas Tony jagonya Milan, Per. Oh, Milan. Nah, dulu itu pas kecil, ini cerita ya, teman-teman. Ben rodok panjang lah durasine wong-wong bah. Nah, ini apa dulu sering diajak nonton bola. Kecil aku, Per. Gini ya. Ya, itu gini. Itu dulu sering diajak lihat sepak bola. Tapi dulu diajak lihat Liverpool. Mungkin biar satu rumah itu tahun 2005 itu. Ya, selalu lupa lah. Pokoknya pada waktu itu momennya pas Ronaldinho bagus-bagusnya di Barca. Diajak lihat bola Liverpool. Aku lupa dulu Liverpool itu masih siapa aja pemainnya. Nah, Gerrard yang pasti main lah. Gerrard pasti main. Pokoknya mesti yang Liverpool main mesti jak delok.
Terus pada waktu malam itu Mas bilang, mari ki enek dek sing apik maine ya. Itu translate-nya habis ini ada pemain tim lagi yang main dan itu mainnya bagus gitu. Sopo Masal gitu. Enek Barcelona katanya gitu kata Masku. Wes akhirnya Frank Rijkaard akhirnya nonton dan ada satu pemain yang kalau anak kecil kan pasti yang dilihat kan pokoknya giring pinter. Berarti bagus kan gitu lah. Ya Ronaldinho pada waktu itu kayak gitu. Wah, dan satu lapangan diputerin sama Ronaldinho. Nah, makanya pada waktu itu aku bilang, "Mas, besok lah sing main tim iki meneh aku gugahan." Kan pasti malam tengah malam mainnya. Nah, itu aku pengen lihat Ronaldinho. Hanya terus nonton. Udah sempet gak nonton Barca lagi, nonton lagi pada waktu Thiago Alcantara pertama kali muncul. Ya, Thiago Alcantara itu muncul. Wah. Itu kan Thiago Alcantara jadi salah satu pemain. Barca pertama kali treble sama Pep tahun 2009 itu nggak nonton dong? Nggak nonton aku. Nggak nonton. Padahal itu salah satu tim terbaik Barca sepanjang masa itu. Tapi yo nonton tapi nggak yang sekarang kan. Apa karena sakit hati Ronaldinho nggak diikutsertain sama Pep? Cuma kalau dulu kan anak kecil dulu, ya aku lo umur kuwi selalu ya bar saiki bar lah pas zaman kuwi. Berarti kok padha ambek Hendrik berarti. Boros. Rain. Intinya pada waktu itu nonton tapi nggak yang mengikuti banget lah. Sekarang kan pada waktu sekarang tiap kali Barca main pasti aku nonton gitu loh. Ya mungkin enggak. Nah, karena pada waktu itu masih anak-anak lah. Kadang nonton, kadang enggak nonton. Tapi pada waktu itu sempat nonton. Cuma yang finalnya enggak nonton aku. Yang final apa? Yang lawan MU dulu. Yang lawan MU yang kedua yang 2011 nonton. Nah, yang 2009 ya nonton. Itu. Kalau kamu ngefans Real Madrid itu mulai kapan? Kalau ngefans suka sama Real Madrid itu sama. Saya tak takoki, jangan fans apa tim idolamu itu apa sih? Tim idola. Sebenarnya enggak malu kalau usia kayak kamu ini biasanya AC Milan. Bukan. Sama kayak Mas Tony tadi. Angkatannya Mas Tony ini pagi di Liga Italia jago nih. Kamu apa? Morientes di Madrid. Oh, sama jam ini Madrid, Mas. Nah, ini Souten loh. Souten. Pak Niklas itu ternyata jagonya Real Madrid, teman-teman. Hero, boy, tawak itu kan bapak gila kok tuan hero. Kita nangis. Kalau saya ngefans sama Madrid itu mulai tahun 2005 hampir sama kayak kamu. Saya itu pertama kali nonton sepak bola itu Piala Dunia tahun 2002. Hah? Piala Dunia tahun 2002. Pertama kali nonton sepak bola itu. Suka, akhirnya mulai suka itu. 2002. Piala Dunia Korea Jepang waktu itu. Ya. Itu pertama kali nonton sepak bola dan akhirnya suka. Terus lama nggak nonton bola lagi ya tahun 2005 itu. Waktu itu era kalau di Liga Inggris tuh era barunya Roman Abramovich itu loh. Oh, di Chelsea ya. Oh, jagomu Chelsea. Bukan. Apa? Tapi kan semua liga dilihat, Liga Italia, Spanyol, Inggris. Iya, tapi belum kamu jawab tim jagoanmu. Ya itu ini tak jawab. Ya Madrid, bener Madrid. Mulai tahun 2005. Oh, itu. Ngapain kok malu? Jarang loh ada fans Madrid yang malu mengakui dia itu. Ya waktu itu kalau bisa dibilang, makanya kalau dibilang kapan kalau Madrid itu jatuh kapan, Dang? Madrid itu selalu gini. Ya itu eranya tahun 2005 Los Galacticos pertama setelah mereka juara Champions tahun 2002 itu kan era kelamnya Madrid, hampir nggak pernah juara lagi. Tapi kan ya nggak lama. Oh lama lah, mulai tahun 2002 terus juara lagi tahun 2007 kok, 5 tahun kok. 5 tahun ya, terbilang kan ya nggak lama lah. Lah Barca nggak juara, pirang tahun. Barca ya pas Los Galacticos itu ya wajur loh. Iya, waktu itu kan didominasi sama Valencia kan, 2 tahun. Ya kalau ngomongin soal mulai suka Madrid ya itu tahun 2005 saya. Era kelamnya Madrid lah waktu itu. Malah jagomu pas era kelam ya. Iya, soalnya kan waktu itu kan pemain sebagai awal-awal suka bola gitu ngelihat pemain bintang
isinya pemain bintang semua kan waktu itu kan, Los Galacticos pertama kan waktu itu ada Ronaldo botak itu, ada David Beckham, ada Guti, ada Raul Gonzalez. Ada siapa lagi? Cannavaro udah belum ya? Cannavaro belum. Cannavaro masuk setelah Piala Dunia tahun 2006. Ada Guerra. Kalau yang itu Roberto Hero itu. Hero udah nggak ada, udah pindah ke Bolton waktu Berarti itu. Lebih tuaan Mas Niklas ya daripada kamu ya? Mas Niklas umur piro sih? Oh 24. Berarti aku 17. Lebih kurang dong. 24 kali 2 58. Mas Niklas tuh. Mas Niklas 53 ya, Mas? 53 ya? 53. Setelah kita bahas 4 liga tadi, nah sekarang prediksi 4 besar untuk 4 liga besar tadi. Kalau kamu apa? 4 liga top ya? Ya, walaupun berarti, baru 2 pertandingan lah ini, tapi kan ya nggak apa-apa, karena pasti kan itu dibahas itu di awal kan. 4 liga top Eropa itu kalau yang diakui oleh PBB yang diakui oleh dunia lah, pecinta dunia sepak bola ya. Itu ada Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman. Prancis gak wis ya? Wis jelas kuwi lah. Ini 4 pertama enggak apa-apa. Aduh, orang bahas Liga 1 loh, Ber. Kan dia update kamu, Ber. Kan dia update. Hah? Aku sejauh pemain lho, kostumnya Baruna. Betul lah, kayak iklan aja. Yang ngomong iklan, nawiono ya, iklan kacang ya. Iklan-iklan apa kayak ngono ya, ngono ya. Semoga-moga sing delok ewan lalan delok 300 saya nyapa ngendo. Ya apa, pelan-pelan ya. Nah, ini yang pertama Liga Inggris Liga Inggris dulu ya. Aku Liga Inggris pertama. Pertama aku Liverpool. Wah. Di luar Nurul ya? Enggak. Liverpool karena aku lihat Liverpool itu musim lalu aja bisa nganu lah. Mengejar lah ya, mengejar. Dan bahkan kalahnya lebih sedikit dari City kan. Cuma menangnya juga lebih sedikit. Banyak imbangnya ya. Nah, pertama Liverpool karena aku yakin dengan Arne Slot ini kalau mungkin bisa moles Darwin Nunes jadi goal scorer yang bagus, bisa lah yang di top 4 kalau bisa malah juara. Ini juara satunya aku prediksi Liverpool. Kedua Manchester City. Manchester City biar bagaimanapun dengan Pep Guardiola, apalagi sekarang ada tambahan lagi Ilkay Gundogan. Ini dengan lini tengahnya di De Bruyne dan Kovacic aja udah bagus banget. Kemarin lawan Chelsea dilewatin semua kan sama Kovacic. Yang keduanya ketiga City, ketiga Arsenal. Arsenal turun peringkat ya? Enggak apa-apa, Arsenal itu wis ngono-ngono ae. Nah, mari iki ya bagus di awal tok, biasanya loh ya, bagus di awal tok. Ntar setelah paruh kedua kehabisan bensin. Nah, di London Utara mungkin penjual bensin susah. Solar ya kan meriam. Keempat nggak mungkin MU kan? Nggak mungkin MU kan? Sepertinya tidak. Keempat aku Aston Villa. Kayak juga bisikan-bisikan kan tadi ya? Enggak, karena Aston Villa ini musim lalu musim ini kan masuk Champions ya. Ini musim masuk. Berarti nggak ada yang berubah, cuma urutannya aja berarti. Ya, aku untuk Tottenham dengan amunisi baru Dominic Solanke ya. Dari Bournemouth. Solanke itu kalau main di tim besar biasanya nggak keluar kemampuannya. Dia kan dulu pemainnya Liverpool pemain Chelsea, Liverpool juga. Di Bournemouth menemukan tajinya lagi, tapi sekarang pindah ke Tottenham dengan bandrol yang mahal. Ini kemungkinan malah membebani dia. Nah, sedangkan Tottenham itu kekurangannya di penyelesaian akhir. Kemarin kan yang main cuma Sonny aja dan Kulusevski yang makanya aku
masih menaruh harap dengan Aston Villa meskipun kemarin itu kalah lawan Arsenal, kalah 2-0 kalau nggak salah. Tapi pemain-pemainnya itu mumpuni menurutku buat bersaing di papan atas. Ini Liverpool, City, terus Arsenal, Aston Villa, Chelsea enggak lah, MU ya wis papat ae ojo kabeh mbok elek. Ya. Mat itu aku liga gitu. Monggo Mas Ferry. Kalau saya yang pertama Manchester City masih kayaknya masih belum ada yang bisa goyah lah. Ya mungkin bisa goyang-goyang dikit tapi nggak bisa untuk menggantikan posisinya. Oke. Yang kedua Liverpool. Liverpool memang terlihat dari 2 pertandingan awal terlihat meyakinkan dengan pelatih barunya Arne Slot. Dan bisa memberi sedikit ancaman sama City, tapi masih ancaman doang, tapi kalau menggantikan masih belum. 3 Arsenal sama kayak kamu. Lalu yang keempat ini yang sebenarnya agak bingung, tapi kalau ngelihat dari 2 pertandingan awal kan ini kita kan teropongnya ngelihat dari 2 pertandingan awal sepertinya Brighton bisa. Kalau menurut saya Brighton bisa lah menggoyang di posisi keempat ya Brighton. Oke. Brighton loh Mas. Ya Pino rame komennya kan. Ya. Terus Liga Italia. Liga Italia kamu dulu lah kan aku. Ya Liga Italia ini sepertinya akan ada perubahan gelar Serie A sepertinya akan kembali ke Juventus sih menurut saya. Lihat Thiago Motta sepertinya ngeri juga taktiknya. Kalau saya bilang the next Pep Guardiola lah dia nih. Ical sebenarnya aku berharap kemarin yang latih Barca Thiago Motta. Biasanya Barca itu kan pelatihnya mantan pemainnya. Ya mungkin Thiago Motta juga nggak ada waktu buat ngelatih Barca ya. Atau Barkanya yang nggak ada waktu ya. Nggak ada PT. Lalu yang kedua masih Inter Milan, ketiganya AC Milan, keempatnya AS Roma. Kamu itu ya. Kalau aku timnya sama, urutannya yang berbeda. Yang pertama aku Juve. Ya sama. Nah, sama Juve karena Juve itu musim lalu kekurangannya karena amunisi pemainnya itu sedikit. Nah, sekarang dengan tambahan-tambahan pemain baru di lini tengah itu kemarin cuma Locatelli dan McKennie ya. McKennie dan sama Yildiz saja masih baru. Musim ini dengan tambahan Douglas Luiz, terus tambahan lagi Kepren Thuram, terus Cambiaso itu mainnya kanan. Juga oke banget musim ini. Musim lalu juga bagus, tapi musim ini mulai menunjukkan lagi kalau pemahaman taktiknya itu bagus di bawah Thiago Motta. Ya tadi benar kata kamu, pelatih Thiago Motta ini juga bisa menunjukkan kemarin megang tim kecil dengan pemain yang terbatas, yang bagus mungkin cuma Zirkzee, Calafiori, Fowler ya, sama Louis Ferguson ya, itu juga bisa bawa golnya ke Liga Champions. Ini makanya Juve yang pertama. Yang kedua Inter sama kayak kamu, Inter Milan bagaimanapun core-nya udah dapat, tambahannya ada Mehdi Taremi dan siapa nih? Ya Mehdi Taremi lah, lupa aku. Nah ini kemungkinan ya masih bisa bersaing, tapi kalau untuk jadi juara 1 mungkin bakal berat karena Juve juga lagi bagus. Yang ketiga AS Roma. AS Roma dengan siapa pelatih? Daniel De Rossi. Nah Daniel De Rossi ya, Daniel De Rossi ini karena musim lalu Daniel De Rossi menjadi caretaker cuma di beberapa pertandingan aja, tapi sudah oke lah. Ini mungkin dengan persiapan yang lebih panjang, pramusim lebih panjang, bisa lebih mengintegrasikan lah. Tapi si kemarin strateginya. kalah ya, walaupun ya. Ya, tapi ini pertandingan awal lah. Ini ya meskipun teropongnya bener katamu, 2 pertandingan awal, tapi aku ada keyakinan AS Roma ini bisa bagus. Selanjutnya yang keempat AC Milan. AC Milan. Oke, selanjutnya Bundesliga dulu. Bundesliga aku ya. Bundesliga yang pertama aku pegang Bayer Leverkusen. Maaf fans Bayern Munchen yang ada di Indonesia kayaknya dikit ya.
Dan yang nonton ada podcast kita namanya satpam di Radar Banyuwangi namanya Roni. jagonya Bayern Munchen. Begitu Bayer Leverkusen bagus musim kemarin langsung ngaku Fansnya Bayer Leverkusen. Fans Bayer Leverkusen sejak lahir. Nah, itu yang pertama aku Bayer Leverkusen. Selanjutnya Bayern Munchen. Yang kedua, yang ketiga Dortmund. Dan yang keempat RB Leipzig. Kalau saya yang pertama sama Leverkusen juga. Oh, oke. Okay. Yang keduanya Bayern Munchen. Ketiganya Bayern Munchen apa? Dortmund. Yang tiga Dortmund. Keempatnya ini masih bingung antara Leipzig apa VfB Stuttgart ya. Karena Stuttgart juga bagus musim ini pembeliannya. Stuttgart juga bagus. Stuttgart lah. Kalau kamu kan Leipzig saya Stuttgart ya. Oke. La Liga. Kuwi apa kuwi sih? Ojo ngomong Barcelona nomor 1, Bro. Kareng ngetokin kowe kardus, Bro. Apa? Liga semuanya aku sih yang ngomong, guys. Apa? Nah, pertama Real Madrid. Real Madrid. Tapi ikhlas sih gue ngomongnya ya. Ikhlas. Enggak lah, ya Barcelona lah. Real Madrid apa Barcelona ini? Barcelona. 3 pertandingan awal ini menang 2-1 terus. Menunjukkan kalau meskipun pertahanannya berarti buruk karena 3 kali pertandingan ini kebobolan terus, tapi setidaknya dari segi permainan Barca itu udah lebih sekarang. Lebih matang lah. Lebih matang dan lebih fisiknya lebih lebih matang lah sekarang, lebih matang enggak. Peringkat 2. Real Madrid. Peringkat 3. Ya gampang takut alasan dari Real Madrid peringkat kedua. Real Madrid itu sempat imbang lawan Mallorca. 1-1. Terus ada satu klip kalau Vini itu sama Mbappe adu mulut. Kowe iki wae rono muncul loh gitu ya toh. Ada sedikit. Dan ini karena nggak mudah loh menyatukan ego pemain-pemain bintang gitu, apalagi pemainnya muda semua. Pemainnya muda semua. Kalau kayak zaman MSN, Messi, Suarez, Neymar, ini Messi dan Suarez sudah matang. Sedangkan pada itu pemain mudanya cuma 1 Neymar. Jadi 2 orang ini ngomong 1 pemain Neymar. Ini lebih mudah lah. Tapi kalau Real Madrid musim ini 3-3-nya itu pengen jadi superstar semua dan usianya masih kurang lebih sama lah ya. Vinicius, Rodrigo, Mbappe, dan Bellingham juga. Tapi meskipun ya 3 pemain di depan itulah tadi. 2 Real Madrid. Peringkat 3 Atletico. Atletico dengan tambahan pemainnya Argentina Madrid sebutannya sekarang karena banyak banget pemain Argentina. Ada Nahuel Molina, ada Angel Correa, ada Rodrigo de Paul, ada Julian Alvarez. Apa nih? Kayaknya itu tok. Nah, ini Argentina Madrid, Atletico Madrid juara ketiga. Keempatnya Sociedad. Karena Sociedad ternyata berhasil mempertahankan Martin Zubimendi dan ini jadi salah satu pilar penting kesuksesan Real Sociedad musim ini. Kalau kamu? Ya Madrid. Oke. Ya udah bisa ditebak kan apa ya, the one and only kan. Ya oke. Real Madrid. Gak usah alasan ya. Gak usah alasan, gak usah disebutin kenapa yo. Yang keduanya Atletico Madrid. Karena melihat prepare pembelanjaan pemain awal musim lumayan menjanjikan lah. Yang ketiga tim raksasa Spanyol lainnya yaitu Barcelona, ya kan? Oke. Jadi saya rasa meskipun ada beberapa pos pemain baru, pelatihnya juga baru, tapi masih belum menemukan keberuntungannya di La Liga musim ini lah. Yang keempatnya Villarreal. Melihat 3 pertandingan kemarin
performanya bagus, lumayan bagus. Oke, selanjutnya nih, kita kan ngomongin bola udah berapa podcast kita ngomongin bola? 3 podcast ya. 3 podcast. Ya. Yang namanya supporter bola itu kan pasti punya tim impian. Starting line up pilihan kamu, sekalian ngasih kerjaan ke editor biar nanti dikasih ya. Benar. Nah, ini nanti lapangan. Ya, apa untuk apa namanya? Setiap podcast? Enggak. Apa? Yang relevan sekarang atau ya, sama pemain-pemain? Selama kamu suka bola, kamu suka bola. Oke. Formasinya berapa, posnya pemainnya siapa aja. Oke, kamu dulu. Nanti saya juga punya. Ya. Formasinya 4-3-3. 4-3-3. Kiper ya? Kiper sih. Iki rada suwi gak apa-apa ya? Ya kan mikir. Ya iso. Ngono ben dia ade dhewe. Ade podcast Rebo tayange kapan kan serah arek ben dia edit dhisik. Hah? 4-3-3 kipernya Gianluigi Buffon. Oke. Buffon aku karena ngikutin lah Buffon itu. Buffon kiper. Back kanan Dani Alves. Gak usah disebutin alasannya, saya tahu kenapa. Ya, Dani Alves itu back kanan terbaik menurutku perannya. Back tengah back tengah Matt Hummels. Back tengah Matt Hummels. Memang suka dari dulu Matt Hummels. Terus back tengah satunya lagi Jules Koundé. Oh, tak kira Charles Puyol. Enggak. Oh, Jules Koundé. Oke. Jules Koundé mulai dari Sevilla. Suka. Jules Koundé. Back kiri. Terus Matt Hummels. Back kirinya Marcelo. Madrid. Madrid. Jadi dari sekian banyak pemain Real Madrid yang tak suka sama Marcelo. Terus 4-3-3 ya, gelandang bertahannya Sergio Busquets. Yes, masuk akal kan? Masuk akal sangat bisa. Sergio Busquets. Terus gelandang tengahnya ada banyak. Gelandang tengah. Satu dulu Iniesta lah. Mercuki poros. Enggak, Iniesta. Biasa. Nah, 4-3-3 gelandang bertahan Busquets, gelandang di depannya ada Iniesta, ada satunya lagi enggak seneng aku. David Silva. David Silva-nya Manchester City. Ya, David Silva-nya Manchester City dan Spanyol. David Silva. Terus yang jelas di sayap kanan kan Messi, nggak mungkin enggak. Angkara Messi. Striker tengahnya Luis Suarez. Sayap kirinya Neymar Junior. Oh, berarti MSN. Nah, ini dan udah 4-3-3. Kalau saya formasinya 3-4-3. Ya. Kipernya Liga Italia banget ya. Kipernya Iker Casillas. Oke. Lalu back posisi kanannya Sergio Ramos. Back tengahnya Charles Puyol. Back sebelah kirinya Paolo Maldini. Ya. Sayap kanannya Cafu. Oh, Cafu jadi sayap kanan. Oke. Kan 3-4-3. Ya. Kan bisa jadi back. Ya. Lalu 2 di tengah, Xabi Alonso sama Sergio Busquets. Oke. Ini karena aku nyebut Marcelo atau gimana, Bang? Enggak, ya memang karena suka main. Oke. Di back kirinya Roberto Carlos. Oke. Roberto Carlos. Lalu 3 di depan, Messi di kanan, Ronaldo di kiri, tengahnya Ronaldo botak. Oke, buat para subscriber, komen di bawah kalau 2 tim ini bertanding siapa yang bakal menang. Timku dah. Iya. Tapi ya ampun duel udara bagi cendek kabeh tak gua. Ini karena waktunya kita terbatas dan ternyata sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Mungkin cukup dari kami. Sampai bertemu di podcast Tiki Taka ya. Kita kasih nama podcast Tiki Taka ya, oke? Podcast Tiki Taka. Jawaban Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.